Semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Deborah BR Gultom dengan NPM F1B022035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelarut organik, di mana sudah saya itu yang bernama Vira Aniesha Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelarut organik. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pelarut. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat cair atau gas yang menghasilkan suatu larutan. Pelarut ini paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air, di mana pelarut lain yang berbahan kimia umumnya digunakan pada kimia anorganik. Biasanya disebut itu sebagai pelarut anorganik. Konsentrasi larutan menyatakan suatu kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contohnya itu beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal, dan berbagai jenis per juta atau part million, atau itu disebut dengan ppm. Sementara itu, secara kuantitatif komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah dan pekat atau konsentrasinya tinggi. Molekul komponen-komponen larutan berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Pada proses pelarutan, tarikan antar partikel komponen murni terpecah dan tergantikan dengan tarikan antar pelarut dengan zat terlarut. Terutama jika pelarut dan zat terlarut ini sama-sama polar, akan terbentuk suatu struktur zat pelarut melindungi zat terlarut. Hal ini memungkinkan interaksi antar zat terlarut dan pelarut tetap stabil. Bila komponen zat terlarut ditambahkan terus-menerus ke dalam pelarut, maka tidak akan dapat larut lagi. Misalnya, jika zat terlarut berupa padatan dan pelarutnya berupa cairan, pada suatu titik padatan tersebut tidak dapat larut lagi dan terbentuk endapan. Jumlah zat terdapat dalam larutan tersebut adalah maksimum dan larutannya disebut sebagai larutan jenuh. Titik tercapainya keadaan jenuh larutan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, tekanan, dan kontaminasi. Secara umum, kelarutan itu suatu zat atau yaitu jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut tertentu sebanding terhadap suhu. Hal ini terutama berlaku pada zat padat, walaupun ada pengecualian daripada kelarutan padatan atau zat dalam zat cair. Kelarutan gas dalam air umumnya berbanding terbalik terhadap suhu. Dengan berkembangnya manusia yang semakin maju, manusia menciptakan berbagai usaha untuk meningkatkan perekonomian negara. Salah satunya usaha tersebut dengan berdirinya industri. Industri ini adalah kegiatan ekonomi yang mengolah banyak bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi, serta barang yang sudah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan umum dan perencanaan industri. Dan di sini pelarut organik itu adalah pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Saat ini terdapat 30.000 jenis pelarut organik yang digunakan di industri. Contohnya, pelarut organik adalah alkohol, eter, ester, etil asetat, keton, dan
sebagainya. Pelarut organik banyak digunakan di industri sebagai pembersih, penghilang minyak, thinner, ekstraksi, atau bahan kimia intermedia dalam produksi suatu bahan kimia tertentu. Pelarut organik yang bermanfaat untuk industri akan tetapi juga dapat menimbulkan banyak bahaya yang serius. Pelarut organik ini memiliki daya bakar, kegunaan pelarut organik daya ledak, daya absorpsi melalui kulit, dan dapat menguap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat atau manusia atau pekerja, yang menimbulkan kecelakaan di industri tersebut. Oleh karena itu perlunya pembahasan yang terperinci mengenai sifat dari pelarut organik. Mungkin sekian dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hanya itu yang saya sampaikan tentang pelarut dan pelarut organik. Oke, terima kasih.